Arc Cooling Game masih berlanjut. Setelah kita kembali ke Tokyo, berikutnya kita pindah ke koloni Sakurajima, tempat Maki beraksi. Tapi di sini dia nggak sendirian. Maki ditemani oleh murid dari SMK Jujutsu Kyoto, Noritoshi Kamo. Nah, di chapter sebelumnya kita kan sempat diberitahu kalau Maki bisa bebas keluar masuk koloni. Dan ini jelas ada hubungannya dengan fakta kalau dia kini nggak punya energi kutukan. Jadi penjelasannya gini, tiap-tiap koloni di Cooling Game itu dikelilingi oleh tirai atau penghalang. Selain jadi pembatas, penghalang ini juga berfungsi buat mendeteksi energi kutukan dari apapun yang masuk. Dan mereka yang terdeteksi masuk otomatis bakal dianggap sebagai pemain dan harus patuh dengan segala aturan Cooling Game. Nah, karena Maki ini sama sekali nggak punya energi kutukan, penghalang di koloni jadi nggak bisa mendeteksinya. Alhasil, dia nggak perlu mematuhi aturan Cooling Game dan bisa bebas keluar masuk koloni. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Toji, di mana dia bisa menyelinap ke pelindung SMK Jujutsu buat ngebunuh Gojo dan Riko Amanai. Nah, dengan fakta ini artinya Maki juga nggak bisa ikut andil dalam Cooling Game. Artinya, dia nggak punya Kogane dan nggak bisa mengumpulkan poin. Inilah kenapa dia ditemani oleh Kamo di koloni Sakurajima. Selain Kamo, Maki juga dibantu oleh Ui buat berpindah-pindah lokasi. Ini karena dia punya teknik yang berhubungan dengan teleportasi. Jadi rencananya Maki bakal berpindah-pindah koloni buat ngebunuh penyihir dan kutukan yang mengancam. Nah, Maki juga bilang kalau kedua saudara itu udah ngebantunya mengurus masalah pribadi. Dia pun sempat curiga ada udang di balik batu. Tapi kamu bilang kalau tindakan mereka biasanya didasari atas investasi. Jadi Mei Mei bersedia ngebantu Maki karena ngelihat potensinya yang bisa dimanfaatkan. Nah, Maki dan kamu beraksi di Sakurajima 2 hari setelah Yuji dan kawan-kawan masuk ke koloni Tokyo. Jadi setelah dia ngebantai anggota klan Zenin, Maki baru masuk ke koloni di hari ke-14 Cooling Game. Kamu sendiri ikut ke Cooling Game bukan tanpa alasan, karena dia juga kini udah dicoret sebagai penerus kepala klan. Kenapa bisa? Kita flashback sedikit ke 3 hari setelah insiden Shibuya. Jadi setelah insiden Shibuya berakhir, kondisi Jepang dibuat sangat kacau. Petinggi Jujutsu pun mengeluarkan 5 keputusan. Salah satunya adalah melarang pembebasan Gojo Satoru karena dianggap bersekongkol dengan dalang insiden Shibuya. Mendengar keputusan ini, kamu ngerasa kalau petinggi Jujutsu udah dijadikan boneka oleh si pelaku utama. Tapi karena si pelaku utama yang memakai tubuh Geto dan nama tersebut juga ada di daftar eksekusi, artinya ada fraksi lain juga yang belum berkhianat. Kamu pun berencana buat bertemu Kaku Kanji karena dia dikenal sebagai petinggi yang setia dan gak mungkin berkhianat. Kamu ingin meminta keputusan petinggi nomor 2 buat dihapus. Tapi saat kamu sampai di kediaman klannya, dia dikejutkan dengan tingkah aneh salah satu penjaga di sana. Dia nggak mengenali wajah kamu dan bilang kalau kamu adalah penyusup. Kamu pun langsung masuk ke sebuah ruangan dan di sana sudah duduk dalang di balik semua ini. Yap, Kenjaku udah menduduki kursi kepala klan kamu. Dia pun bilang kalau dia udah mengubah ingatan penjaga ke 150 tahun yang lalu, saat dimana dia dengan tubuh Noritoshi yang lama menjadi kepala klan. Sebagai kepala klan kamu, Kenjaku pun udah menyelinap ke jajaran petinggi Jujutsu. Dia udah menyingkirkan petinggi yang menyarankan eksekusi Geto agar dirinya bisa bebas. Nggak cuma itu aja, Kenjaku jugalah yang menyarankan nama Yuta sebagai eksekutor Yuji. Ini dia lakukan agar Yuji tetap hidup, karena kita tahu Kenjaku punya rencana buat Yuji. Setelah menjelaskan semuanya, Kenjaku pun menyuruh Kamo buat pergi. Dia memilih membiarkannya hidup karena dia pikir Kamo gak akan mengubah rencananya. Yap, itulah alasan Kamo mengikuti Cooling Game. Dia bahkan memotong rambutnya sebagai tanda kalau dia punya tekad baru. Nah, saat Maki dan Kamo baru aja menghabisi roh kutukan, seekor roh kutukan berbentuk ulat raksasa masuk ke dalam koloni. Mereka pun ngerasa ada yang gak beres dengan kutukan yang satu ini. Dan saat roh kutukan itu ngelihat keduanya, dia langsung meluncur dengan super cepat. Dia pun menyeret Maki dan menabrakannya ke sebuah tebing. Sementara kamu yang ada di samping Maki sama sekali nggak diserang. Dia bahkan nggak ngelihat si roh kutukan tersebut karena saking cepatnya. Meski digencet di sebuah tebing, Maki masih selamat. Dia pun mencoba menyerang si kutukan tersebut. Tapi secara luar biasa, kutukan ini bisa bergerak dengan sangat cepat. Dia pun menghindar dan kembali mengencet Maki dengan ekornya. Dan saat itulah wajah manusia muncul di ekor tersebut dan mengucap, "Halo Maki." Ternyata dia adalah Naoya yang kini udah berubah menjadi roh pendendam. Nah, sebagai pengingat, roh pendendam adalah roh kutukan yang berasal dari penyihir.
Jadi penyihir yang dibunuh tanpa memakai energi kutukan berpeluang besar buat jadi kutukan. Dan karena Naoya dibunuh memakai pisau dapur, dia pun kini menjadi roh pendendam. Saat bertemu Maki, dia pun bilang kalau dia juga telah menyeberang ke sisinya. Dan sisi yang dimaksud di sini adalah sisi kalangan manusia terkuat seperti Toji dan Gojo. Artinya Naoya yakin kalau dia kini telah berevolusi seperti Maki. Ngelihat Naoya berubah menjadi roh pendendam, Maki awalnya mengira kalau ini adalah salahnya. Ini karena dia ngebunuh Naoya dengan pukulan tanpa energi kutukan. Tapi Naoya bilang kalau dia dibunuh oleh ibu Maki. Dan Maki kelihatan terkejut. Sosok ibu yang dia kira membencinya ternyata malah ikut menghabisi Naoya. Nah, Naoya datang ke koloni Sakurajima buat ngebunuh Maki. Dengan kekuatan barunya, dia percaya bisa melakukannya. Sementara itu Kamo juga nggak diam aja. Setelah ngelihat Maki diserang, dia pun melepaskan anak panahnya buat menyerang Naoya. Maki pun berhasil bebas dan pertarungan beralih ke 2 lawan 1. Meski dengan kecepatannya, kombinasi serangan Maki dan Kamo berhasil merepotkan Naoya. Keduanya bergantian melakukan serangan pancingan, sampai akhirnya Maki berhasil menebas perut Naoya. Saat itulah Naoya merasa kesakitan dan wujudnya tiba-tiba berubah menyerupai kepompong. Ternyata ini adalah bentuk janin kutukan dari Naoya. Dan mengetahuinya, Maki meminta Kamo buat menghancurkan janin tersebut. Dia nggak mau membiarkan Naoya berevolusi lebih jauh lagi. Kamo pun memakai teknik piercing blood atau darah penusuk dan berhasil menyerang janin kutukan Naoya. Saat itulah asap keluar dari janin tersebut dan Kamo ngerasa lega. Tapi tiba-tiba dari balik asap muncul roh kutukan dengan bentuk berbeda. Yap, Naoya ternyata berhasil berevolusi. Dengan sikat dia pun menyerang Kamo yang sedang lengah hingga terpental. Dan dengan sombongnya, Naoya menyebut Kamo sampah. Tapi Kamo sendiri ternyata berhasil selamat. Sebelum tentakel Naoya mengenainya, dia melepas gumpalan darah sebagai tameng. Menyadari kalau lawannya bertambah kuat, Kamo langsung memakai teknik Flowing Red Scale atau aliran sisik merah. Teknik ini berfungsi buat meningkatkan kekuatan fisik dan energi Kamo. Akhirnya pertarungan 2 lawan 1 pun kembali berlanjut. Pergerakan Naoya kali ini lebih cepat lagi, ditambah tubuhnya juga jauh lebih keras. Tebasan pedang Maki pun dengan mudah dia blok dengan putaran tubuhnya. Nah, disinilah Maki bilang ke Kamo kalau roh kutukan yang mereka lawan dulunya adalah Naoya. Dan luar biasanya, selain kepribadiannya yang utuh, roh kutukan Naoya juga bisa memakai teknik kutukannya. Inilah kenapa pergerakannya bisa sangat cepat. Naoya pun memakai teknik 24 fps buat membekukan udara di depannya. Dan dengan memecahkan frame tersebut, sebuah ledakan pun terjadi. Saat itulah Naoya tiba-tiba pergi menjauh dari Maki dan Kamo. Ternyata dia sedang bersiap buat kembali meluncur. Maki pun langsung mengambil kuda-kuda sementara Kamo mengeluarkan gumpalan darah sebagai blokade. Mereka bersiap buat menyambut terjangan Naoya. Tapi Naoya yang kini udah berevolusi punya tubuh roh kutukan yang sangat ideal. Dia bisa mengisap udara lewat lubang di tubuhnya. Dan udara tersebut nantinya dikumpulkan dan dilepas dengan dorongan energi kutukan. Hasilnya sebuah gaya pendorong super besar pun meluncurkan Naoya. Dan kecepatannya mencapai Mach 3. Atau kalau dikonversikan menjadi 3.700 km per jam. Dengan super kilat, Naoya pun kembali menyeret Maki dan menabrakannya ke tanah. Kali ini, serangan Naoya berhasil melukai Maki. Merasakan betapa kuatnya dia sekarang, Naoya bilang kalau dia bagaikan anak-anak yang telah tumbuh dewasa dan bisa melakukan apa aja. Tapi Maki langsung menimpal. Dia bertanya sejak kapan Naoya pernah jadi dewasa. Maki menghina sifat Naoya yang menurutnya kekanak-kanakan. Tapi Naoya langsung menjawab dengan ucapan yang memancing amarah Maki. Dia bilang kalau Maki harus tanya ke Mai kapan Naoya tumbuh dewasa. Dan Maki jelas langsung memasang wajah penuh amarah. Ucapan Naoya ini sebenarnya bisa multitafsir. Tapi ngelihat ekspresi Maki, ucapan ini seakan mengimplikasi kalau Naoya pernah berhubungan dengan Mai. Makanya dia merujuk hal tersebut sebagai tumbuh dewasa. Dan ini sebenarnya nggak mustahil karena kalau dilihat dari betapa toksiknya situasi di klan Zenin dan sifat Naoya yang selalu menganggap rendah wanita, hal tersebut bisa aja terjadi. Tapi ada kemungkinan juga kalau semua ini cuma hinaan Naoya buat memancing amarah Maki. Nah, saat itu Kamo juga langsung datang ke arah Naoya. Dia pun menembakkan anak panahnya lagi dan berusaha melindungi Maki. Dia bahkan berencana buat ngelawan Naoya sendiri sembari menyuruh Maki keluar dari koloni. Kamo nggak mau Maki yang merupakan aset penting buat pihak Jujutsu mati di sini. Tapi Maki menolak. Maki tahu kalau dia keluar Kamolah yang bakal mati. Maki pun bilang kalau dirinya baik-baik aja meski terkena serangan telak Naoya.
dia cuma butuh waktu 5 menit buat melakukan penyembuhan. Dia juga yakin punya peluang buat mengalahkan Naoya nanti. Meski peluang Maki buat menang cuma 20%, Kamo ngerasa kalau rencana tersebut layak dicoba. Dia pun berencana buat menuruti permintaan Maki. Dia akan melawan Naoya sendiri selama 5 menit, sementara Maki akan mundur sementara. Tapi sebelum pergi, Maki bilang ke Kamo buat jangan mati. Kamo sendiri cuma bilang kalau dia akan mencobanya. Dengan kondisinya yang sekarang, Kamo ngerasa kalau nyawanya udah nggak terlalu penting lagi. Duel Kamo dan Naoya pun terjadi. Di sini Kamo menunjukkan aplikasi teknik manipulasi darah yang berbeda dengan Choso. Jadi Kamo punya pasokan darah yang melayang di luar tubuhnya. Dia memakainya layaknya senjata yang bisa dipakai secara instan. Kamo juga terus mensirkulasikan darah yang ada di luar tersebut masuk ke tubuhnya. Alhasil dia bisa terhindar dari kehabisan darah dengan cepat. Nah, saat menghalau serangan Naoya dengan jaring darahnya, Kamo menyadari kelemahan Naoya. Jadi Naoya ini punya mode tempurung, yaitu saat dia meluncur dengan kecepatan penuh. Di mode ini, dia punya tingkat kekerasan tubuh yang sangat tinggi. Ini buat menjaga tubuhnya tetap utuh saat meluncur. Tapi buat melakukannya, Naoya memakai sumpah terikat. Artinya saat dia kembali ke mode tentakel, tubuhnya jadi lebih lembek dari biasanya. Dan hal ini menjadikannya lemah akan racun dari teknik manipulasi darah. Saat Naoya menebruknya, Kamo pun berhasil menyemprotkan darahnya ke lubang penghisap di tubuh Naoya. Dia bahkan langsung melanjutkan serangan dengan memakai teknik darah penusuk. Teknik yang memakai banyak pasokan darah yang jelas nggak disangka oleh Naoya. Tapi Naoya ternyata masih perkasa. Dia langsung menubrukkan badannya ke Kamo dan buatnya terlempar. Kamo juga terus diajar dengan serangan tentakel Naoya. Saat itulah Kamo membayangkan sosok ibunya. Dia berpikir apakah ibunya akan kecewa karena Kamo gagal menjadi kepala klan. Tapi Kamo sadar kalau dia kini nggak punya tempat dimanapun. Ibunya udah mendapat kebahagiaan sendiri dengan keluarga barunya. Tapi meski dia nggak dibutuhkan dan diterima oleh siapapun, Kamo berencana buat terus bertarung. Dia rela membakar dan mengorbankan segalanya asal rekan-rekannya bisa terus hidup. Saat kita mengira kalau Naoya akan mengirim serangan pamungkas ke Kamo, hal mengejutkan terjadi. Dari samping tiba-tiba muncul tamu yang gak diundang. Mereka adalah peserta cooling game yang lain yang tiba-tiba muncul di tengah pertarungan. Keduanya saling meneriaki satu sama lain. Pria dengan rambut kappa berteriak sumo, sementara pria berkumis berteriak katana. Siapakah mereka dan sedang apa mereka? Itu dia Jujutsu Kaisen chapter 190 sampai 194. Di part ini kita berfokus gak cuma ke Maki tapi juga ke Kamo. Dan ini jelas penting buat perkembangan karakternya. Kita juga dapat penjelasan lebih jelas tentang peran klan Kamo di arc ini. Dan ternyata sebagai pengkhianat. Nah, di chapter terbaru kita juga kedatangan 2 karakter baru. Dan ini membuktikan kalau di tiap-tiap koloni kita emang bakal diperkenalkan dengan karakter lain dari luar. Pertanyaannya, siapakah mereka? Sejauh ini kita cuma punya clue dari penampilan mereka. Yang satu punya rambut kappa. Dan kappa ini adalah makhluk dalam legenda yang disebut suka bersumo dan punya tubuh yang kuat. Sementara yang satunya lagi kelihatan kayak samurai biasa. Dan keduanya seakan sedang berdebat. Pertaruhan apa yang harus mereka lakukan? Apakah adu sumo atau adu pedang? Nah, apapun peran mereka nanti, keduanya mungkin bisa jadi pengaman dan memperbesar peluang Kamo buat tetap hidup setelah pertarungan ini. Oke, sekian aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.